Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah saya ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya jugalah saya berhasil menyelesaikan video tugas RAI. Dan selawat berangkaikan salam juga tak bosan dan tak lupanya saya kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Yang terhormat Ibu dosen pembina RAI UNP, yang saya hormati kakak mentor dari RAI UNP. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Azizah dengan NIM 250460515 dan dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Dr. Syahrul Ismet. Di sini saya akan membacakan materi RAI pertemuan awal hingga akhir. Sebelum itu saya akan bacakan sedikit terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai videonya, semoga memberikan manfaat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai apa itu makhrijul huruf, apa itu hukum bacaan, dan apa itu mad qasar, ibtida, waqaf, fikih, ibadah, dan lain sebagainya. Hingga nanti kita terakhir bahas mengenai modernisasi. Yang pertama yaitu makhrijul huruf, merupakan definisi dasar dari tempat keluarnya huruf. Berasal dari kata khoroja yang artinya keluar, sehingga makhraj berarti tempat atau letak keluarnya huruf. Nah, makhrijul huruf ini tentunya sangat penting dikarenakan setiap huruf yang kita pelajari di dalam Al-Quran atau huruf-huruf hijaiyah memiliki tempat keluarnya masing-masing dan tidak bisa dikeluarkan asal-asalan. Dengan menggunakan makhrijul huruf, setiap huruf yang kita bacakan sesuai dengan maknanya masing-masing agar mencegah adanya ambiguitas atau kesalahpahaman dalam memahami huruf. Nah, di dalam memahami makhrijul huruf ini bisa kita ketahui atau dapat kita pahami dengan metode meletakkan huruf hamzah wasol di depan huruf yang akan kita kaji. Contohnya pada huruf mad, hamzah wasol bisa diletakkan atau ditambahkan dengan harakat yang sesuai untuk menentukan tempat atau tempat keluarnya suara. Nah, untuk tempat keluar suara ini yaitu terdapat 5 tempat utama tempat keluarnya huruf, yaitu mulut, termasuk dalam mulut, tenggorokan, dan juga lidah. Rongga mulut ini meliputi huruf alif, waw, dan juga iya. Tenggorokan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian bawah, tengah, dan juga atas. Nah, di bagian-bagian itu huruf yang keluar juga berbeda-beda. Pada lidah, makhrijul huruf juga terbagi beberapa lokasi keluarnya. Misalnya pangkal lidah yang berinteraksi dengan langit-langit lembut menghasilkan huruf kaf dan juga huruf qaf. Nah, selanjutnya yaitu tengah lidah yang digunakan untuk mengeluarkan bunyi huruf-huruf seperti huruf ya, sya, dan ja yang bertemu dengan langit-langit. Nah, selanjutnya yaitu 2 tepi atau sisi lidah yang nantinya bisa menghasilkan huruf do. Huruf do. Do ini keluar dari sisi lidah atau kedua-duanya bertemu dengan dinding di dalam gigi geraham paling atas. Nah, pengucapannya memerlukan tekanan dan sentuhan yang kuat antara tepi lidah dan juga gigi geraham kita atau gigi geraham paling atas. Nah, yang kedua yaitu ujung lidah. Ujung lidah ini nantinya akan menghasilkan huruf lam. Lam. Huruf lam ini dibunyikan dari ujung sisi lidah hingga bertemu dengan gusi atas di hadapannya. La. Nah, selanjutnya yaitu ujung lidah. Ujung lidah ini menghasilkan beberapa huruf seperti huruf nun, da, to, da, so, za, sha, sa, dan zo, dan zal. Makhraj nun. Makhraj nun ini bertemu dengan gusi 2 gigi seri serta gunnah digunakan nun. Selanjutnya itu makhraj ra, juga bertemu dengan gusi 2 gigi seri tetapi lebih di dalamnya. Selanjutnya itu makhraj to yang melibatkan pangkal lidah diangkat to. Selanjutnya itu makhraj ta dan juga makhraj dal. Mirip dengan do tetapi pangkal lidahnya tidak diangkat. Nah, jadi berbeda. Selanjutnya itu ada huruf shad. Huruf shad ini dikeluarkan dengan ujung lidah pada gigi seri bawah. Ujung lidahnya terletak pada gigi seri bawah. Selanjutnya yaitu huruf za dan huruf sin. Za dan sin yang memiliki makhraj yang sama namun sifat mereka berbeda. Selanjutnya yaitu huruf zo.
Zo ini diucapkan dengan ujung lidah yang menghadap ke gigi seri atas dan pangkal lidah terangkat. Nah, selanjutnya itu ada huruf sa dan juga huruf zal. Diucapkan dengan ujung lidah kita ini bertemu dengan seri atas dan pangkal lidah kita diturunkan. Nah, selanjutnya yaitu dua bibir menghasilkan huruf fa, ba. Makhraj fa ini dihasilkan apabila bibir bawah kita ini bertemu dengan gigi seri atas, fa. Selanjutnya itu makhraj ba yang dicapai dengan mempertemukan dan merapatkan kedua bibir, fa, 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 ba, ba. Selanjutnya itu makhraj waw yang dibunyikan dengan kedua bibir menyisakan rongga di tengah-tengahnya sebagai jalan keluarnya suara, wa, wow. Selanjutnya itu huruf mim. Mim ini dibunyikan dengan mempertemukan dan merapatkan kedua bibir dan nantinya akan digunakan melalui hidung. Mim, mim. Nah, selanjutnya yaitu huruf yang dikeluarkan melalui rongga hidung, yaitu huruf nun dan huruf mim yang nantinya kita baca dengan gunnah. Selanjutnya itu sifat-sifat huruf. Sifat huruf dibagi menjadi sifat asliyah dan juga sifat ar-radiyah. Sifat yang memiliki lawan yaitu misalnya sifat al-hams adalah sifat lembut di pendengaran, sedangkan al-jahar merupakan sifat yang jelas sekali di pendengaran, yang ditandai dengan bergetarnya pita suara ketika membaca. Selanjutnya yaitu sifat al-rakhawah dan al-syiddah. Al-syiddah adalah sifat di mana aliran suara tertahan, sedangkan ar-rakhawah adalah suara yang mengalir secara sempurna tanpa tertahan. Selanjutnya itu ada al-istifa'al dan al-isti'la. Al-isti'la melibatkan suara yang naik ke atas langit-langit, sedangkan al-istifal mengangkat bahkan tidak mengangkat lidah sedikit pun, jadi berbeda. Selanjutnya itu ada al-infitah dan juga al-itbaq. Al-itbaq terjadi ketika suara terkepung di antara lidah dan juga langit-langit. Selanjutnya yaitu ada al-infitah, di mana suara tidak terkepung sama sekali ketika kita mengucapkan huruf infitah. Jadi huruf infitah berarti tidak akan tergabung di dalam itbaq. Sifat izlaq dan ismak yaitu tidak mempengaruhi pengucapan huruf. Al-izlaq mengeluarkan huruf dengan cepat, sementara al-ismat nantinya akan mengeluarkan huruf dengan tertahan atau tidak secepat al-izlaq. Huruf izlaq meliputi fa, ro, ma, nun, lam, dan ba. Selanjutnya yaitu as-safir. As-safir merupakan desis yang muncul ketika suara melewati jalur sempit. Suara ini nantinya akan disebut juga menyerupai suara burung yang terdiri dari huruf zal, sa, so, menimbulkan desis. Selanjutnya itu ada al-qalqalah. Al-qalqalah adalah suara yang bergetar ketika huruf qalqalah berharakat syukur yang dihasilkan oleh sifat huruf asyiddah dan juga aj-jahar. Dengan huruf yang termasuk di dalamnya adalah ba, jim, dal, to, qaf. Selanjutnya yaitu ada al-lin yang mengeluarkan suara dengan lembut dan mudah tanpa terbebani lidahnya tidak akan terbebani kalau kita memakai al-lin. Contohnya yaitu huruf yang terletak berharakat fathah. Al-inhiraf dan sifat huruf yang dibaca miring karena terhalang oleh ujung lidah. Huruf yang termasuk adalah huruf ro dan juga huruf la, jadi tidak membebani lidah dan dibaca lebih mudah. Selanjutnya yaitu ada at-takrir yang arti bergetarnya seluruh ujung lidah saat kita mengucapkan huruf tersebut. Contohnya ro itu bergetar. Getaran ini disebabkan oleh sempitnya tempat keluar huruf. Selanjutnya itu ada tafashi, yaitu sifat huruf shin yang menyebarkan suara hingga membentur dinding mulut. Shi. Selanjutnya yaitu ada al-istihalah, adalah sifat khusus dari huruf do di mana suara ini dapat memanjang dari kelima gigi belakang dan gigi paling depan. Selanjutnya itu al-gunnah. Al-gunnah yaitu sifat yang dimiliki oleh huruf nun dan huruf mim dalam berbagai kondisi pengucapan, harus digunakan atau sedikit didengungkan melalui hidung. Materi selanjutnya yaitu kita membahas mengenai hukum huruf. Fokus utamanya di sini yaitu hukum nun mati dan juga tanwin. Nah, yang pertama kita membahas mengenai hukum yang sering kita dengar-dengar, yang bahkan kita bahas mulai dari kita SD. Selanjutnya yaitu ada izhar. Izhar artinya jelas. Hukum ini berlaku ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf halqi atau huruf tenggorokan. Hurufnya yaitu hamzah, ha, ain, ha, gha, kho, dan huruf tersebut dibaca dengan
Nun mati atau tanwin dibaca jelas tanpa dengung dan tidak terpengaruh sedikit pun oleh huruf setelahnya. Nah, contoh surah di dalam Al-Quran yang menggunakan sifat atau hukum huruf izhar ini yaitu Bismillahirrahmanirrahim wa min khalfihim sad, dan di sana ada nun mati bertemu dengan kha sehingga dibaca jelas. Nah, yang kedua hukumnya yaitu ada idgham. Idgham berarti memasukkan atau melebur. Artinya nun mati atau tanwin yang dilebur kepada huruf setelahnya sehingga nantinya kedengarannya seperti satu huruf. Selanjutnya yaitu idgham ini terbagi atas dua jenis, yaitu ada idgham bigunnah atau idgham yang sering dibaca dengung. Hurufnya ada 4, yaitu ada huruf ya, nun, mim, dan waw. Nah, cara bacanya yaitu hurufnya masuk ke dalam huruf yang ada setelahnya. Nah, dengan cara didengungkan. Panjangnya itu sekitar lebih kurang 2-3 harkat saja. Nah, ini tidak berlaku apabila huruf tersebut berada di dalam satu rangkaian kata yang sama. Contohnya terdapat dalam Quran surah Al-Hasr ayat 6, yaitu Bismillahirrahmanirrahim walakinna Allah yusallitu rasulahu ala man yasha, yang dimana nun matinya bertemu dengan ya sehingga dibaca dengan dengung. Selanjutnya itu ada idgham bila gunnah atau tanpa dengung. Hurufnya ada 2, yaitu huruf lam dan ro. Cara bacanya yaitu nun mati atau tanwin dilebur tanpa adanya dengungan. Contohnya terdapat di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim qayyiman liyudhira ba'san syadida. Nah, di dalam ayat tersebut tanwinnya bertemu dengan huruf lam dilebur tanpa didengungkan. Nah, selanjutnya itu ada hukum iqlab, yaitu mengubah, atau dalam tajwid iqlab ini terjadi ketika nun mati atau tanwinnya bertemu dengan huruf ba. Cara bacanya yaitu nun mati atau tanwin ini diubah menjadi mim sukun sehingga panjangnya menjadi lebih kurang 2 harakat dan juga dibaca dengung. Nah, pada saat membacanya pun bibir harus dirapatkan. Contohnya terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 39 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim faman taba min ba'di zulmihi, di mana nun matinya bertemu dengan ba sehingga mimnya dibaca samar tapi tetap didengungkan. Selanjutnya itu ada ikhfa. Ikhfa yaitu berarti menyamarkan atau setengah jelas, di mana terjadi ketika nun mati atau tanwin ini bertemu dengan salah satu dari 15 huruf ikhfa. Secara hurufnya yaitu ada huruf ta, ada huruf sa, ada huruf ja, da, za, zai, sha, sa, so, do, to, zo, fa, ko, dan juga huruf ka. Nah, apabila bertemu dengan 15 huruf tersebut, maka dibaca dengan samar, tidak jelas atau tidak didengungkan dan juga tidak terlalu dijelaskan. Nah, panjang bacaannya yaitu sekitar lebih kurang 2 harkat saja. Lidah tidak menempel pada bagian makhraj huruf. Nah, contohnya itu terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim innallaha kana huban kabira, di mana di sana huruf tanwinnya bertemu dengan kaf sehingga dibaca samar atau ikhfa. Selanjutnya kita masuk kepada mad, yaitu memanjangkan suara pada huruf tertentu. Nah, untuk huruf mad sendiri terbagi 3, yaitu ada huruf alif setelah fathah, ada waw mati setelah dhammah, dan ada ya mati setelah kasrah. Nah, kalau kita melihat salah satu dari huruf tersebut di dalam Al-Quran dan harakatnya sesuai dengan kaidahnya, maka itu dikenal dengan mad asli atau kita sebut juga dengan mad tabi'i yang panjangnya sekitar 1 alif 2 harakat. Nah, untuk panjang mad ini secara umum yaitu terdapat 3 ukuran panjang. Ada panjangnya yang pendek yaitu sekitar 2 harokat atau 1 alif, ada yang sedang 2 harokat, ada yang panjang sekitar 5 hingga 6 harokat. Dan panjangnya mad ini juga ternyata tergantung kepada jenis madnya. Jadi berbeda antara madnya, tentu berbeda panjangnya, tidak sama semuanya. Nah, contohnya yaitu ada mad asli atau mad tabi'i. Mad tabi'i ini merupakan mad yang paling dasar karena tidak disebabkan oleh alasan apapun, cukup karena hanya ada huruf mad. Panjangnya itu sekitar
dua harakat saja. Dua bentuk mad asli ini yaitu ada mad asli zohiri yang dimana huruf madnya di sini terlihat jelas. Contohnya pada kola, fakulu itu terlihat jelas huruf madnya. Nah, sehingga perlu tidak perlu lagi kita lihat-lihat sekali karena memang huruf madnya sudah terlihat jelas. Yang kedua itu ada mad asli muqaddar, di mana madnya tidak terlalu terlihat, hanya seperti tanda fathah tegak, kasrah tegak hingga domah terbalik. Contohnya haza. Nah, yang kedua yaitu contohnya mad far'i atau mad cabang, mad yang terjadi karena beberapa sebab seperti bertemu dengan huruf hamzah, bertemu dengan sukun atau huruf mati. Dan mad far'i ini biasanya lebih panjang daripada mad asli. Nah, kalau secara sederhananya, bayangkan saja ketika kita belajar mengenai huruf a, i, u, anggap saja itu sebagai suara pendek kita. Nah, kalau setelahnya kita lengkapi dengan huruf seperti alif, waw, dan ya mati, maka ditarik menjadi panjang. Seperti ketika membaca ko yang seperti ini, ko biasa akan berbeda ketika kita membaca dengan ko yang ada alifnya. Lebih panjang ko yang ada alifnya. Ko beda dengan ko. Nah, kalau huruf mad-nya nanti bertemu dengan huruf hamzah atau sukun, panjangnya bisa jadi lebih lama, sekitar 5 sampai 6 harokat. Contoh praktisnya yaitu ketika membaca kata ketika kita membaca kata kola atau membaca kata yaquluna. Nah, itu masih sama. Kalau seandainya jia itu termasuk mad far'i karena panjangnya bisa mencapai 4 sampai 6 harokat karena ia bertemu dengan huruf hamzah. Nah, mad far'i sendiri merupakan mad yang panjangnya melebihi mad asli karena ada hamzah atau huruf yang disukunkan atau yang dimatikan. Mad far'i ini terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada mad wajib mutasil, ada mad wajib mutasil ini yaitu mad yang harus dipanjangkan atau mad yang bertemu hamzah dalam satu kata. Panjang bacaannya sekitar 2,5 atau sekitar 5 ketukan. Contohnya yaitu ulaika, dibaca ulaika, la-nya itu panjang. Selanjutnya yaitu ada mad jaiz munfasil yang artinya boleh dipanjangkan atau terpisah atau dua kata. Nah, artinya yaitu huruf madnya ini berada di akhir kata, di akhir kata pertamanya, lalu bertemu dengan hamzah di awal kata yang kedua. Nah, adapun untuk panjang bacaannya yaitu sekitar boleh 3 alif atau 6 ketukan atau justru lebih pendek, itu diperbolehkan tergantung kepada pembelajaran atau guru yang mengajarkan. Contohnya yaitu bima uzila, itu dibaca bima, emaknya panjang. Selanjutnya itu ada mad arid lis sukun. Nah, mad arid lis sukun ini yang artinya itu baru muncul atau mad yang baru muncul karena sukun atau dimatikan. Umumnya terjadi pada saat huruf mad bertemu dengan huruf yang dimatikan karena sebab waqaf. Panjang bacaannya biasanya 1 alif atau qasar, 2 alif atau tawasud, atau 3 alif yang disebut dengan tulun yang paling sering kita pakai dan paling sering ditemukan. Nah, contohnya yaitu ada ta'lamuna. Kalau berhenti pasti kita baca ta'lamun, munnya diperpanjangkan. Nah, selanjutnya ada mad badal. Mad badal ini sendiri artinya pengganti yang terjadi ketika hamzah diganti menjadi huruf mad. Nah, jadi contohnya dalam kata amanu yang sering dibaca menjadi amanu. Yang kelima itu ada mad iwad atau pengganti tanwin yang terjadi pada saat akhir kata fathah diwakafkan. Contohnya ghafura, pasti kita bacanya lebih ke ghafura. Nah, selanjutnya ada qasar. Dalam qasar ini terbagi dua, yaitu safrun mustadir atau lingkaran kecil yang dimana harus dibaca pendek baik pada saat wasal maupun pada saat wakaf. Contohnya syai'i, ada tanda pendek berarti dibaca pendek. Yang kedua itu ada safrun mustadhil, yaitu dibaca dengan dua cara, bisa panjang pada saat wakaf dan juga bisa pendek pada saat diwasalkan. Wasal sendiri artinya menyambung bacaan, sementara wakaf artinya berhenti. Nah, ada beberapa kata yang berhenti ketika wakaf ini tetapi harus tetap disambung ketika wasal, namun harus tetap pendek. Contohnya pada saat wakaf ana dibaca ana, sedikit panjang, namun pada saat wasal akan dibaca ana atau lebih pendek. Intinya kalau disambung harus kembali ke bacaan asli pendek atau jangan ikut panjang seperti pada waktu kita berhenti. Yang kedua ada mura'atul huruf wal harakah, artinya menjaga huruf dan harokat saat membaca Al-Quran, termasuk di dalamnya makhrijul huruf, yaitu tempat keluarnya huruf
Dan yang kedua yaitu ada kesalahan jali atau kesalahan yang jelas, contohnya dengan mengubah harokat. Seharusnya yang domah kita baca kasroh, yang harus kasroh kita baca fathah, itu kesalahannya kesalahan besar. Nah, yang ketiga itu ada kesalahan kafi atau kesalahan samar. Contohnya yaitu membaca domah tetapi kita tidak membulatkannya, membaca kasroh tetapi tidak menjelaskan, dan membaca fathah tetapi juga tidak terlalu difathah-fathahkan. Itu memang kesalahannya lebih halus, tidak terlalu merusak makna, cuman tetap harus diperbaiki. Nah, selanjutnya kita masuk ke wakaf dan ibtida. Ibtida sendiri yaitu artinya memulai bacaan. Ada dua bentuk, yaitu ibtida pertama kali. Misalnya setelah kita melaksanakan sholat, kita mulai membaca alif lam mim. Nah, pada saat membaca itu disebut ibtida. Yang kedua ada ibtida setelah ayat, yaitu misalnya baca Al-Fatihah kemudian berhenti dan lanjut ayat ketiga. Pada saat baca ayat ketiga itulah yang disebut dengan ibtida. Nah, selanjutnya ada wakaf, yaitu berhenti membaca. Ada 3 jenis, yaitu wakaf tam atau berhenti total. Contohnya saat selesai membaca surah lalu tutup mushaf. Yang kedua itu wakaf untuk mengambil nafas. Dan setelah itu kita lanjut lagi. Kalau wakaf saktah yaitu berhenti singkat kemudian tanpa ambil nafas, diam sekejap lalu kita melanjutkan. Selanjutnya itu pembagian wakaf menurut para ulama. Wakaf ikhtibari ini yaitu dilakukan pada saat kita belajar untuk melihat bagaimana cara berhenti yang benar. Contohnya ma'an, itu kita pelajari akan terdapat beberapa gabungan kata yang bertujuan agar jelas dalam cara berhentinya. Yang kedua itu ada wakaf intidhari yang artinya berhenti menunggu. Wakaf ini pun terjadi ketika ada perbedaan pendapat antara ulama apakah di tempat itu diperbolehkan berhenti atau justru tidak, agar maknanya tetap sesuai. Nah, contoh sederhananya pada beberapa Al-Quran bisa kita lihat. Nah, intinya kita harus berhenti dulu dan harus mengulang supaya maknanya lebih jelas. Yang selanjutnya itu ada wakaf intidhari, yaitu terjadi karena keadaan darurat, misalnya kehabisan nafas, batuk, lupa ayat, atau keliru pada saat membacanya. Walaupun tempat berhenti yang tidak tepat tetapi tetap dibolehkan karena terpaksa. Contohnya fawailul lil musallin. Nah, kalau sudah terlanjur berhenti karena keadaan darurat itu diperbolehkan dengan cara ulangi lagi membacanya dari kalimat awal sebelum kalimat tersebut. Contohnya wakaf ikhtiari, yaitu karena keinginan kita sendiri bukan karena terpaksa. Misalnya kita sudah mengetahui di mana tempat yang bagus untuk berhenti, bagaimana cara berhenti yang bagus supaya tidak merusak makna, itu diperbolehkan. Sebenarnya itu contoh muqana'ah, itu tanda berhenti. Misalnya ada tanda titik 3 yang sering kita jumpai di dalam Al-Quran. Itu artinya diperbolehkan kita untuk berhenti dengan syarat berhentinya di salah satu titik atau di salah satu tanda saja, tidak berhenti di kedua-duanya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa intidhari yaitu berhenti untuk menunggu lalu ulang dari awal, intidhari berhenti karena terpaksa, ikhtiari berhenti karena sengaja karena sudah tahu tempat berhentinya, mu'anaqah yaitu tempat berhenti di salah satunya. Nanti kita masuk ke fikih ibadah. Toharoh. Toharoh ini berasal dari kata tohuro dan toharotan yang artinya bersuci, syarat diterimanya ibadah. Nah, dalam hal ini hadis dan najis tentu berbeda. Najis merupakan benda atau kotoran yang harus dibersihkan. Contohnya kotoran, air kencing, dan lain sebagainya. Jenis najis terbagi 3, mughalazah atau berat, contohnya anjing dan babi. Cara membersihkannya yaitu 7 kali dengan air dan salah satunya campur dengan tanah. Nah, yang kedua yaitu ada najis mutawasitoh, najis sedang, contohnya air nanah, darah. Nah, itu cara membersihkannya yaitu dengan cara kita harus bisa untuk membersihkannya dengan air dan dicuci sampai hilang-hilang sifatnya seperti bau, rasa, dan warnanya. Selanjutnya itu ada najis mukhaffafah atau najis ringan, yaitu contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum minum apa-apa, yang masih minum air susu ibunya. Cara membersihkannya cukup cipratkan air saja. Hadas yaitu kondisi di mana seseorang tidak suci atau masih dalam keadaan berhadas, ibadahnya masih tidak sah. Hadas ini terbagi 2, yaitu misalnya hadas besar berhubungan suami istri, mimpi basah, haid, dan nifas. Dan cara mensucikannya yaitu dengan mandi wajib. Hadas kecil yaitu yang terjadi karena buang air besar, buang air kecil, kentut, tidur nyenyak. Cara mensucikannya yaitu kembali dari wudhu. Nah, kotoran hewan yang yang layak dikonsumsi dan tidak najis juga termasuk ke dalam hadas kecil. Selanjutnya itu membumikan Al-Quran, yaitu Al-Quran merupakan terkandung di dalamnya yaitu ilmu tajwid yang bukan hanya teori tetapi harus dipahami dan juga diamalkan dalam keadaan nyata. Contoh cara pengamalannya yaitu membaca Al-Quran setiap hari, mengajarkannya kepada sesama, menyebarkan dakwah, serta bertadabbur yang artinya tidak hanya membaca tapi juga mengamalkannya dalam perbuatan. Al-Quran sendiri memiliki 4 konsep nilai, yaitu ada prinsip
keadilan, kemanusiaan, prinsip kepengetahuan dan prinsip lingkungan. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke dalam modernisasi dalam Islam. Nah, modernisasi ini sendiri timbul akibat respon atas persoalan radikalisme dan perubahan sosial yang terjadi. Istilah moderasi beragama kemudian lahir untuk menegaskan bagaimana keseimbangan dalam menghadapi perkembangan zaman. Namun seringkali modernisasi ini digunakan untuk menyerang bangsa lain, suku lain atau pihak lain demi kepentingan penguasa. Namun di dalam Al-Quran konsep moderasi juga dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 143 yang menyatakan bahwa umat Islam dijadikan umat pertengahan, artinya diminta untuk adil dan tidak ekstrim serta menjadi saksi kebenaran bagi manusia. Secara bahasa artinya wasatiyah, yang artinya wasat berarti tengah-tengah atau seimbang. Kemudian dijelaskan para ulama bahwa wasatiyah artinya tidak berlebihan dan tidak kekurangan, sehingga bisa menengahi dalam hal modernisasi ini dan tidak berlebihan dalam memahaminya. Nah, dari semua pembahasan tadi kita belajar bahwa mempelajari makhraj huruf, hukum bacaan, mad qasar hingga wakaf dan ibtida adalah langkah awal menghormati Al-Quran. Modernisasi membuat semuanya lebih mudah, namun tentu tidak membuat kita menjadi lebih kehilangan motivasi dan cara belajar kita sendiri. Kita harus tetap mempelajari Al-Quran, memperdalam agama kita sebagai makhluk, sebagai umat Islam, memperkaya berbagai hal yang berkaitan dengan agama. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selebih dan sekurangnya saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan murni dari saya. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.